Oke, tapi sebelum Pak Aryo, Pak Heri ya, saya panggilannya, saya baca di Google dipanggil Pak Nap ya? Atau Pak Heri, enaknya panggil Pak Heri? Ini yang saya suka, jadi boleh dipanggil apa aja. Saya mungkin Pak Aryo lebih enak ya. Ya, beliau, saya baca biodata sedikit ya. Beliau lahir tanggal 3 Juli 1983, beda dikit sama saya Pak, tapi Bapak suksesnya luar biasa. Kemudian beliau sempat menjadi pejabat pelaksana tugas Bupati Biak Numfor. Kemudian sempat menjadi wakil Bupati Biak Numfor, anggota DPRD Biak Numfor Pak ya. Kemudian beliau sempat jadi dosen loh dan aktif di kegiatan sosial. Nah, ini paket yang luar biasa Pak ya. Dan untuk pemaparan dari Pak Heri, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Terima kasih buat para pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan, saudara-saudara yang dapat hadir di hari ini dalam kegiatan seminar UMKM yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua. Merdeka! Yang di belakang kurang semangat. Merdeka! Ya, biasa teriak merdeka. Merdeka semangat dari PDI Perjuangan bahwa orang Papua harus merdeka dalam pendidikan, kesehatan, harus merdeka dari kemiskinan dan kebodohan yang ada. Dan kegiatan seminar di hari ini dan pelaksanaan pameran UMKM juga yang kita laksanakan di hari ini adalah bagian dari komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memerdekakan orang Papua dari kemiskinan yang kita hadapi. Saya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ini moderator dan pengurus kita akan menyesuaikan. Ibu Laila dan teman-teman akan menyesuaikan. Ketika Jakarta, maka pasti saya akan cut sebentar. Kita mengikuti lagi dari Jakarta sehingga saya ada di daerah, saya tinggal menyesuaikan apa yang tinggal diikuti dalam arah kebijakan yang ada, sehingga ketika dari Kementerian Koperasi dan UMKM, saudara staf ahli atau staf khusus Presiden ketika sudah terkonek, maka mereka akan masuk dan saya break sebentar, kemudian akan lanjut. Nah, pada kesempatan ini saya lebih secara terperinci akan menjelaskan. Materi saya juga akan dibagikan oleh teman-teman, tetapi saya lebih share kepada teman-teman. Saya mohon izin Kak Ibu, saya harus berdiri. Saya ini kalau bicara harus berdiri. Kalau duduk saya tidak bisa bicara. Mohon izin ya. Ya. Pengurus DPD saya mohon izin. Saya lebih senang berdiri baru berbicara. Ya, secara khusus buat teman-teman, buat adik-adik, anak-anak Papua generasi milenial yang hebat dan luar biasa. Bahwa orang Papua pasti bisa. Bisa atau tidak? Tapi kenapa tidak bisa? Orang Papua pasti bisa. Tapi kenapa tidak bisa? Ya? Malas. Tepuk tangan buat orang-orang malas itu. Pandai berdalih dan berteori. Tepuk tangan buat mereka juga hebat dan luar biasa. Orang Papua, torang hebat, torang bisa. Kita sudah tahu. Tapi untuk menuju ke arah ini, kebiasaan kita. Saya tidak bicara materi, kalau materi nanti biasalah. Tapi saya bicara dalam hal real, karena saya sebagai mantan anggota DPR, saya ini pernah jadi anggota DPR. Kalau dulu kuliah, saya sekretaris Senat. Saya ketua mahasiswa Papua di wilayah Jawa Tengah. Aktivis ya, biasalah. Idealis mahasiswa dengan demo-demo, saya ini. Saya pernah masuk penjara tidak banyak, 7 kali.
Bahkan tepuk tangan, lu kan belum pernah masuk penjara. Saya pernah masuk penjara 7 kali akibat demo-demo. Kemudian saya pulang, saya jadi dosen. Saya sempat mengajar di Jayapura. Kemudian dibawa pulang ke Biak karena membangun sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Lalu saya masuk ke DPR Kabupaten. Jadi anggota DPR lalu masuk menjadi wakil bupati. Kurang lebih 2 tahun menjadi wakil bupati. Lalu Bupati Biak ada persoalan, lalu saya menjabat sebagai penjabat bupati sejak 2017 tanggal 9 November sampai dengan 2019. Ya kurang lebih hampir 1 tahun lebih menjadi, hampir 2 tahun menjadi penjabat bupati. Lalu 2019 saya dilantik menjadi bupati definitif sampai dengan hari ini, dan saya menjabat sampai dengan 2024 masih sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor. Dan hari ini puji syukur hari ini saya genap berusia 40 tahun. Nah, jadi di umur 40 tahun saya sudah mau selesaikan bupati periode pertama. Pasti kamu juga bisa. Bisakah tidak? Bisalah. Tidak ada yang mustahil. Kamu selalu bilang Papua ini surga kecil yang jatuh ke bumi. Kalau di surga tuh hanya ada orang-orang rajin, bukan orang-orang pemalas. Jadi kalau selama Papua masih banyak pemalas, ini bukan surga yang jatuh ke bumi, ini neraka yang jatuh ke bumi. Betul kan tidak? Ya, jadi jangan bergaya terus bilang Papua kaya, Papua ini surga kecil yang jatuh ke bumi. Nah, pendeta dong bilang yang hidup di surga tuh orang-orang yang rajin, tidak ada kelaparan, tidak ada penderitaan, tidak ada konflik. Kalau Papua masih konflik, penderitaan, ini bukan surga. Ini neraka yang harus diperbaiki ini. Nah, untuk itu saya lebih share bagaimana pengalaman saya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dan UMKM di Kabupaten Biak Numfor. Saya katakan bahwa membina orang Papua untuk memiliki jiwa entrepreneurship, kewirausahaan, tidak semudah saudara membalik telapak tangan. Kenapa? Hari ini banyak anak Papua yang masuk di akademi sebagai kaum intelek, tapi lebih banyak masuk untuk sebagai orang intelek yang berteori. Kalau berteori hari ini banyak, tapi untuk jiwa entrepreneurship butuh proses. Dan ketika saya menjadi bupati, saya awali dengan bagaimana membangun UMKM. Saya sampai memberikan modal usaha. Kurang lebih setiap tahun itu, ya saya punya saudara wakil bupati, Pak Sekretaris, Pak Bendahara, kakak wakil, kakak Tom, mohon izin. Saya punya wakil bupati juga ada hadir dengan saya. Beliau salah satu wakil ketua di PDIP, kakak wakil berdiri dulu. Nah, ini salah satu dosen senior di mulai dari Otto Gessler Setia OG sampai jadi universitas, beliau ada di situ, Bapak Calvin Mansnemra. Beliau bulan Mei 2022 kemarin dipilih. Jadi saya 3 tahun jadi bupati sendiri tanpa wakil bupati. Karena partai politik punya tarik ulur, saya menjadi wakil bupati, menjadi bupati sendiri. Perlu saya sampaikan sejak 2019 saya menjabat sebagai bupati definitif. Sebelumnya 2018 PLT, saya mencoba dengan beberapa kebijakan dalam membangun ekonomi kerakyatan dan UMKM. Saya sempat menyesal. Tahun pertama saya bantu kurang lebih hampir 500 orang modal usaha. Dari 500 yang wujudkan usaha mereka dalam UMKM ini tidak lebih dari 50 orang. Yang lain lah itu pemerintah yang kasih uang jatuh pakai saja tidak apa-apa. Tidak lebih dari 50 orang. Saya pikir ini kenapa ini masyarakat kelakuan ini. Kita kasih ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, tergantung jenis usaha. 2019, 2020 dalam pandemi Covid, tapi saya bantu kembali lagi 500 orang. Dari 42, dari yang tahun 2019, 500 dibantu, 42 saja yang jalan. Tahun 2020 saya bantu lagi
500 plus 42 yang jalan meningkat menjadi 60 orang. Naiknya cuma tambah sekitar 15 dari 500 yang 2020. Jadi 60 orang yang berjalan dalam UMKM mereka. 2021 saya gabungkan yang sudah pernah dapat, datang bilang, aku masih mau ulang lagi. Kemarin karena ini mama de dorang, bapak de dong, kakak dong bikin sampai tom pakai uang tuh bikin acara adat, kemudian pas Pak Bupati saya juga bayar hap mas kawin ya pakai uang itu bayar, jadi kok kasih kesempatan lagi. Oke. 2021 saya kasih bantuan buat 1.000 orang. Dari 60 dia naik jadi 90, 30 lagi bertambah 90. Jadi nanti narasumber lain dengan saudara-saudara bicara teorinya. Saya bicara praktek lapangan yang saya lakukan dan hadapi. 1.000 orang dibantu. 90 yang sukses untuk mengembangkan UMKM. Kepala dinas dan teman-teman bilang, Pak Bupati kayaknya susah, tidak bisa. Kau diam, kau mundur. Kalau di Jawa, di Makassar, kamu rayakan ulang tahun provinsi, kabupaten yang ke 500 tahun, 700 tahun, provinsi Papua dan kabupaten kota ini baru merayakan dong ulang tahun yang menuju ke 1 abad. Ada yang baru 15 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang baru 100 tahun. Kami butuh proses. Akhirnya 2022 saya bentuk satu tim yang namanya tim pendamping dan pengawas UMKM. Tahun 2022 saya bantu kurang lebih lagi 800 anak-anak Papua yang mau membuka usaha mereka. Saya ketika menjadi bupati saya punya nomor HP, saya umumkan. Seluruh rakyat tahu saya punya nomor HP. Dari pedagang di pasar sampai pasar ikan sampai tukang ojek, sopir tahu saya punya nomor HP. Jadi silakan WA saya. Jadi satu hari saya punya WA yang masuk di saya punya HP paling sedikit 3.000 WA. Paling sedikit 3.000 WA. Jadi kepala desa tidak ada di kampung kah, kepala desa ada bikin 02 kah, kepala desa ada di kafe kah, dong semua WA saya. Dari UMKM yang jalan dan tidak jalan dengan segala persoalan, saya dapat WA. Walaupun tidak segampang itu saya balas WA. Jujur kadang bisa sampai 3-4 hari baru saya bisa balas WA. Karena adminnya langsung saya, bukan staff. Saya sendiri pegang HP. HP yang saya jalan bawa ini. Nah, sehingga saya katakan bahwa untuk mendampingi anak-anak Papua, hari ini saudara-saudara kaum milenial, kaum intelektual, saudara boleh ada di akademisi, ada di kampus. Saya pernah kuliah. Saya kuliah strata 1 selesai, 4 tahun, 6 bulan saya selesaikan S1, dan 18 bulan saya menyelesaikan strata 2. Kalau berteori dan idealis kita sebagai seorang mahasiswa jangan tanya lagi. Tapi saudara akan berhadapan dengan persoalan lapangan, membangun jiwa entrepreneurship keurasan anak Papua itu membutuhkan proses pembinaan, pendampingan, karena anak Papua punya semangat ada, kemauan ada. Tapi kemampuan dalam memanage keuangan itu yang lemah salah satunya. Lemah dalam memanage keuangan. Kalau niat dan semangat luar biasa. Saya ambil hal sederhana ketika saya mulai dampingi dari perikanan. Para nelayan, kami sudah hitung ikan tuna kalau kau mencari 1 hari, minimal itu dia dapatnya 150 kilo sampai 200 kilo per hari. Dan kalau sampai dapat 200 kilo per hari, dikalikan dalam 1 minggu, turun ke laut, bawa 5 hari sajalah, dikali 200 sudah dapat 1.000, 1 ton. 1 ton 1.000 dikalikan dengan 30.000, berapa? 1 kilo rata-rata 30.000. Coba rekan-rekan pakai HP kalkulator hitung.
1000 kali 30.000. Berapa? 30? 3 juta? 30 juta dalam 1 minggu, itu nelayan. Yang saya hadapi pertama nelayan di Biak, mereka hari ini ke laut dapat ikan 500 kilo, bawa kemari jual. Saya siapkan koperasi, nelayan tinggal bawa koperasi, bawa ikan kemari jual di koperasi, bawa uang pulang. Hari ini dapat ikan jual di koperasi, pulang tidak akan ke laut lagi, pakai uang dulu sampai habis, baru mereka ke laut lagi. Siapa mau bantah saya, silakan saudara tampilkan saudara punya bukti. Saya punya pengalaman real. Pasarnya kami siapkan, koperasi siap membeli. Tapi hari ini ke laut, dapat ikan berapa ratus kilo, bawa pulang jual, uang pulang bikin pesta, makan-makan, acara di rumah, sampai uang habis, baru ke laut cari ikan lagi. Padahal kami ini harus ekspor, harus continue. Saya bilang masyarakat, kamu ini maunya apa? Pak Bupati sudah ada uangnya, tong pakai yang ada dulu. Jangan kau paksa tong ke laut terus. Ini kita bicara realita. Ini dari sisi yang nelayan. Perahunya, motor tempelnya dari pemerintah. Pemerintah kasih gratis. Tapi nanti 17 Agustus atau ulang tahun apa, distrik kecamatan, dong pakai balap Johnson. Lalu saya bikin aturan tidak ada balap Johnson di Biak lagi. Ini yang pertama. Ikan yang luar biasa. Tapi masih ada kurang lebih 3 kampung ya. 3 kecamatan itu ada 3 kampung yang stuntingnya tinggi. Saya bilang, orang Biak tinggal di pulau, ikan berlimpah ruah, masih ada stunting. Ternyata orang tua masih sering suruh anak itu makan Indomie. Indomie ini kebanggaan mereka. Orang Papua bicara banyak, tapi kebanggaan itu Indomie. Betul toh? Apalagi mahasiswa yang kere-kere itu Indomie pakai tahan-tahan menuju ke tanggal mudah. Tetapi ini saya bicara tentang pendampingan. Kami akhirnya membentuk kelompok ibu-ibu. Saat ini kami di Biak punya minyak VCO dan manis rai. Target saya, Tuhan izinkan bulan Desember kami tutup seluruh produk minyak goreng untuk masuk ke Biak. Saat ini yang saya sudah tutup adalah telur ayam. Sejak 2020 saya tutup telur ayam, tidak boleh dari Makassar, Surabaya ke Biak. Dan hari ini Biak menjadi penyuplai telur ayam ke Supiori, ke Waropen, ke Yapen, bahkan ke Wamena dan Jayapura juga pesanan telur ayam ada di Biak. Karena orang Papua membutuhkan sebuah UMKM yang pendapatannya cepat. Orang Papua suka makan babi, tapi dia tidak cocok piara babi. Karena orang Papua gengsinya tinggi. Malas bawa ember pergi jalan kumpul makanan sisa di warung-warung sana. Malas pergi kumpul ampas tahu. Betul kah tidak? Ya, ini saya bicara realita. Akhirnya saya putuskan orang Papua beberapa yang piara babi, yang rajin saya. Yang lain daripada itu jangan piara babi. Babi dibantu oleh pemerintah, 6 bulan kemudian kau datang, babi sudah tidak ada. Dan jual jantan lapis dengan induk dijual juga. Betinanya. Padahal kita kasih 1 betina, 1 jantan, 3 betina. Supaya babi itu bisa beranak dan mereka bisa piara lagi. Dikasih babi, dikasih uang untuk bikin kandang. Tapi datang 6 bulan berikut, kandang kosong. Kemantong ada kebutuhan ini, anak kecil dia sakit ini di sekolah ini. Anak laki-laki yang kuliah Jayapura, dia telepon, dia suruh jual 2 ekor ini supaya kirim ke sana. Yang jalan tadi saya katakan ayam petelur. Kami saat ini ayam petelur, saya tidak bikin usaha kelompok.
2019-2020 usaha kelompok, tapi 2021 usahanya per keluarga. Karena orang Papua biar kau sahabat, kau teman, tapi kalau masalah uang, kamu baku cemburu, curiga, dan iri hati. Tepuk tangan dulu, ini real. Boleh beli tepuk tangan yang hangat buat narasumber kita dulu. Ibu-ibu kita bentuk, kita kasih kompor, kasih wajan, kasih peralatan untuk bikin keripik. Besok mereka baku marah, satu bawa kompor sendiri, satu bawa wajan sendiri, satu bawa peralatan sendiri. Yang saya jelaskan ini teman-teman, terutama kaum intelek, generasi milenial ini, kamu silahkan kaji dengan kajian ilmiah kalian. Jadi saya punya materi lebih kepada cerita bagaimana hal yang saya hadapi hari ini dalam pemerintahan. Saya kasih anak Papua bilang mau bikin bengkel, peralatan lengkap, kompresor dengan semua alat-alat. Baku marah, satu bawa kompresor pulang, satu bawa alat lain pulang. Maka saya putuskan di Biak, tidak ada usaha kelompok. Yang ada adalah usaha per keluarga, bapak, mama, dan anak-anak. Sehebat-hebatnya saudara bersahabat, berteman, tapi sudah urusan uang, orang Papua baku curiga orang Papua. Baru pulang kuliah, datang menghadap bupati, kami ini 5 ini baru pulang dari Jayapura. Yang 2 ini di Uncen, ini di Otto Gessler, ini di WSTJ. Kami juga mau bikin usaha kafe, warung kopi. Saya pengadaan kontainer box, peralatan kopi dikasih, modal uang dikasih 25 juta. 1 bulan jalan. Lalu barang-barang di dalam habis semua. Ini yang baru pulang kuliah loh, belum 1 tahun. Belum 1 tahun pulang kuliah di Biak. Mengapa saya harus cerita ini daripada teori yang saya paparkan? Supaya terutama para kaum intelek kamu berpikir bahwa kita ini bicara banyak, tapi fakta real yang kita hadapi ada ini. Akhirnya saya kembali secara khusus kepada ayam petelur tadi, saya buat per keluarga. Dan ternyata pada keluarga, bapak dan mama pakai, anak, kok urus barang di belakang? Jalan. Pagi kasih makan, kumpul telur ayam, sore kasih makan. Besok pagi kumpul telur, kasih makan, sore kasih makan. Ternyata orang Papua butuhkan usaha yang tidak boleh lama. Tapi bagaimana yang hari ini usaha, besok bisa dapat uang. Karena kita dalam proses untuk bagaimana membangun entrepreneurship kita. Kita masih jiwa konsumtif tinggi. Produktif kita ini masih butuh proses. Siapa mau bantai ini boleh saja. Tetapi saya bicara apa yang saya alami. Puji Tuhan, hari ini kurang lebih Provinsi Papua 29 sudah 14 kabupaten yang langganan telur ayam di Kabupaten Biak Numfor. Tapi kita ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri saudara-saudara kita yang orang Toraja rajin. Mereka adalah masyarakat saya juga. Maka saya juga bantu babi ke mereka. Kenapa saya pelihara babi di Biak cukup banyak? Dan Biak hari ini swasembada dan surplus babi. Saya kirim ke mana? Via Nabire dan via Wamena pakai Hercules. Hari ini saya bilang orang Biak kan pelihara babi. Bulan Oktober itu sudah mulai dengan pesta demokrasi. Mulai caleg-caleg DPR mulai kampanye. Dong akan pesan babi banyak. Biarlah kita dari Biak yang suplai babi ke Lapago dan Mepago. Membaca, melihat peluang-peluang bisnis mana. Dan kita mulai bagian ini. Ikan asap. Hari ini Pak Wakil dan teman-teman sedang menyiapkan kerjasama. Kita ekspor ikan asap, ikan asar ini, ikan asap, kita kirimnya ke Qatar. Tapi kita bantu masyarakat dengan oven ikan asap, supaya mereka tidak lagi bikin di api, bara api, karena butuh sterilisasinya. Lalat tidak hinggap sembarang dan semua, maka kita bantu kelompok-kelompok usaha dengan ikan asap. Ikan asap ini pertama kelompok, tapi sekarang sudah tidak kelompok, per individu. Karena baku marah akhirnya
kelompok itu sepakat daripada kau yang dapat oven ini, mereka jual, baru baku bagi uang. Akhirnya sekarang usaha ikan asap per keluarga. Peluang tuna di Biak, secara khusus kami di Biak WPP 717 itu potensi tuna, akhirnya kami bentuk lagi kelompok pembuat abon. Kita datangkan mesin-mesin pembuat abon, buat sambal. Jadi kembali lagi bahwa aspek UMKM mulai dari briket pun kami buat. Dan briket dan ikan asap saat ini kami kirim ke Qatar. Sedangkan tuna kami kirim ke Narita, Jepang. Sehingga potensi ini terus kita garap. Kita bersyukur saat ini potensi cabai. Desember kemarin Jayapura cabai 1 kilo berapa? Kira-kira cabai rica kecil 1 kilo berapa? Kamu tepuk tangan, sampai Natal di Biak 60.000 1 kilo. Bupati punya kebun cabai, wakil bupati punya kebun cabai. Semua pejabat harus punya kebun cabai, seluruh masyarakat harus punya kebun cabai. Anak sekolah di sekolah, kalau sekolah itu 500 siswa, maka ada 500 pohon cabai di sekolah tersebut. Luar biasa, boleh aplaus yang meriah buat nanti pemateri kita saya dulu. akan lanjutkan setelah saudara Billy menyampaikan. Jadi saya lebih banyak menceritakan kondisi real orang Papua dan kita akan analisa ini sama-sama. Terima kasih, waktu selanjutnya saya berikan dulu untuk saudara Billy memberikan materi bagi kita. Shalom.